Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 54. Di dalam istana divisi non-inti Gerbang Kebebasan, Meng Yao dan Fei Chen duduk saling berhadapan. Sebelum Meng Yao mengajukan pertanyaan, Fei Chen berkata, "Meng Yao, tahukah kamu kenapa kamu tidak boleh berurusan dengan pelaksana non-inti, Lu Liang? Untuk apa mengganggu tetua dari divisi inti?" Meng Yao tertegun. Tentu saja dia tahu bahwa Lu Liang telah diam-diam melakukan sesuatu kepada Xiu selama ujian masuk, dan perbuatannya melanggar aturan. Oleh karena itu, Fei Chen, sebagai kepala divisi non-inti, mengurung Lu Liang di penjara air dan mencabut semua basis kultivasinya, serta berencana membuatnya menderita sakit dengan menusuk tulang bahunya. Namun, tidak lama setelah Lu Liang dimasukkan ke dalam penjara, seseorang yang menerima perintah seorang tetua dari divisi inti memerintahkan agar Lu Liang dibebaskan. Status tetua itu lebih tinggi daripada kepala divisi non-inti sehingga mau tidak mau, Fei Chen harus melepaskan Lu Liang. Meng Yao menggelengkan kepalanya dengan bingung dan berkata, "Aku tidak mengerti. Status tetua lebih tinggi daripada kepala divisi non-inti. Sementara itu, Lu Liang hanyalah pelaksana non-inti, perbedaan status di antara keduanya sangat besar." Meng Yao penasaran kenapa seorang tetua dari divisi inti membantu Lu Liang. Jika Lu Liang mendapatkan dukungan dari seorang tetua divisi inti, kenapa dia hanya menjadi pelaksana non-inti yang tidak penting? Meng Yao sangat cerdas. Meski tidak tahu alasannya, dia tahu bahwa hal ini kemungkinan berhubungan dengan perubahan sikap ayahnya dan situasi khusus yang dia sebutkan. Fei Chen menarik napas dalam-dalam dan terlihat serius. Dia merupakan seorang pemimpin kuat dari divisi non-inti dan Meng Yao sudah lama tidak melihat ekspresi semacam itu di wajah ayahnya. Fei Chen menjelaskan, belum lama ini, pemimpin sekte kembali dari Pegunungan Sembilan Phoenix dan terluka parah. Dia sedang sekarat. Ini adalah berita mengejutkan bagi Meng Yao. Pemimpin sekte yang Fei Chen bicarakan adalah pemimpin Gerbang Kebebasan, yaitu orang yang bertanggung jawab dan orang terkuat di Gerbang Kebebasan. Pemimpin sekte terluka dan sekarat, tanya Meng Yao dengan ekspresi kaget. Dia adalah seorang kultivator seni bela diri yang kuat dan telah mencapai ketingkatan raja. Bagaimana dia bisa terluka parah? Adapun Pegunungan Sembilan Phoenix yang disebutkan Fei Chen, Meng Yao belum pernah mendengarnya sebelumnya. Fei Chen menjawab, Gerbang Kebebasan sangat berkuasa di Kabupaten Naga Awan, sebagian besar karena basis kultivasi pemimpin sekte yang kuat. Jadi, ini masih merupakan rahasia. Hanya beberapa orang di dalam sekte yang tahu tentang hal ini. Fei Chen memperingatkan Meng Yao, jika ada orang lain yang mengetahui hal ini, tidak hanya orang di Kabupaten Naga Awan yang akan mencoba menghancurkan Gerbang Kebebasan, tetapi juga beberapa pasukan dari wilayah lain di negara bagian Tanah Langit akan memanfaatkan kesempatan ini. Meng Yao menganggukkan kepalanya dengan serius, mengisyaratkan bahwa dia akan merahasiakan hal ini. Setelah merenung beberapa saat, Fei Chen berkata, cedera yang dialami oleh pemimpin sekte sangat fatal. Begitu dia meninggal, pemimpin sekte berikutnya akan dipilih dari antara para tetua. Di antara semua tetua divisi inti ini, terdapat dua tetua yang memiliki basis kultivasi tertinggi dan terhebat. Mereka adalah Disi Gu dan Kong Qingyu. Basis kultivasi mereka hampir sama dan keduanya memiliki banyak murid dan pendukung di divisi inti dan non-inti. Keduanya akan bersaing untuk menjadi pemimpin sekte. Kini, para pelaksana, penjaga, dan tetua dari divisi inti maupun non-inti telah menentukan pilihan. Dan ayah akan mendukung tetua Qingyu. Meng Yao akhirnya mengerti. Ayahnya mendukung Qingyu, sedangkan Lu Liang, yang merupakan pelaksana non-inti, jelas mendukung tetua Sigu. Meskipun Lu Liang tidak memiliki status tinggi, tetua Sigu merasa perlu untuk melindungi pendukungnya pada saat kritis ini untuk menarik lebih banyak pendukung setia. Dia perlu menunjukkan kepada semua orang bahwa hal yang harus mereka lakukan sekarang adalah mendukung dirinya. Meng Yao tidak menyangka bahwa ini melibatkan perebutan kekuasaan antara divisi inti. Tetua Qingyu memiliki reputasi dan merupakan guru Fei Chen. Sebagai murid tetua Qingyu, Fei Chen harus memihak kepadanya pada saat-saat penting seperti ini. Meskipun status divisi non-inti tidak setinggi divisi non-inti memegang peran penting. Oleh karena itu, dukungan Fei Chen akan memainkan peran besar dalam menentukan apakah tetua Qingyu bisa menjadi pemimpin sekte atau tidak. Fei Chen berkata, meskipun tetua Qingyu mendapat dukungan ayah, hanya ada 2 dari 9 tetua di divisi inti yang mendukungnya. Ayahnya mendukung Qingyu, sedangkan Lu Liang, yang merupakan pelaksana non-inti, jelas mendukung tetua Sigu. Meskipun Lu Liang tidak memiliki status tinggi, tetua Sigu merasa perlu untuk melindungi pendukungnya pada saat kritis ini untuk menarik lebih banyak pendukung setia.
Dia perlu menunjukkan kepada semua orang bahwa hal yang harus mereka lakukan sekarang adalah mendukung dirinya. Meng Yao tidak menyangka bahwa ini melibatkan perebutan kekuasaan antara divisi inti. Tetua King Yu memiliki reputasi dan merupakan guru Fei Chen. Sebagai murid tetua King Yu, Fei Chen harus memihak kepadanya pada saat-saat penting seperti ini. Meskipun status divisi non-inti tidak setinggi divisi non-inti memegang peran penting. Oleh berbicara tentang ini, Fei Chen menghela napas dan berkata, "Ayah sangat berterima kasih kepadanya. Jika bukan karena bantuan dan bimbingannya, ayah tidak akan menjadi kepala divisi non-inti." Para tetua dari divisi inti sangat dihormati. Tetua King Yun hanya memiliki 2 pendukung, tetapi tetua Sigu memiliki 5 pendukung. Jika tidak ada halangan, dia tidak akan menjadi pemimpin sekte berikutnya. Begitu dia kalah dan tetua Sigu menjadi pemimpin sekte, tetua Sigu pasti akan mempersulit semua orang yang mendukung tetua King Yun, termasuk ayah. Kita akan berada dalam bahaya besar. Meng Yao menyadari bahwa itu adalah masalah serius. Memperebutkan kekuasaan sangat umum terjadi di gerbang kebebasan yang memiliki kekuasaan tinggi. Selain itu, sangat wajar bagi pemenang untuk menindak yang kalah demi memperkuat kekuatan mereka. Meng Yao tidak paham apa hubungan hal ini dengan dirinya dan Xiu. Saat Meng Yao memikirkan pertanyaan ini, Fei Chen perlahan berkata, di antara 9 tetua dari divisi inti, 3 dari mereka berhubungan sangat dekat. Mereka adalah saudara angkat. Ketika masih muda, mereka beberapa kali mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan satu sama lain. Salah satu dari mereka memiliki cucu bernama Gou Jinquan. Ketiga tetua itu sangat peduli dan menyayanginya. Sekarang, dia merupakan murid di divisi inti. Beberapa hari yang lalu, tetua Gou datang kepada ayah dan mengatakan bahwa cucunya telah menyukaimu sejak lama. Jika kamu menikahi cucunya, dia akan membujuk 2 tetua lainnya untuk memihak kepada tetua King Yun. Meng Yao tidak bodoh. Dia mengerti maksud ayahnya. Dia berkata, "Ayah, apakah ayah ingin menukar aku demi kekuasaan?" Meng Yao tampak marah. Dia berdiri dan menatap ayahnya dengan cemberut. Fei Chen menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Tidak ada yang mengenal putrinya lebih baik daripadanya. Dia sudah menebak bahwa Meng Yao akan bereaksi seperti ini begitu dia mengatakan yang sebenarnya. Dia menjawab, "Meng Yao, ibumu sudah lama meninggal. Sejak kamu masih kecil, ayah tidak pernah menolak permintaanmu. Ketika kamu hampir mati karena meridian api dan kamu harus menikah di lembah salju untuk melakukan kultivasi teknik jantung es, kamu lebih memilih mati daripada melakukannya, lalu melarikan diri ke kota awan. Ayah tidak memaksamu saat itu." Fei Chen menghela napas dan menambahkan, "Tetapi, jika tetua King Yun gagal menjadi pemimpin sekte, kemungkinan besar ayah akan berada dalam bahaya." Meng Yao bergumam, "Ayah, aku." Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia mengkhawatirkan ayahnya, tetapi menikahi Jin Kuan adalah hal yang tidak dapat diterimanya. Meng Yao mengira dirinya akan mati muda. Meridian api telah membuatnya tidak mungkin untuk hidup lebih dari 25 tahun, tetapi Xiu berhasil menyelamatkannya. Xiu tidak hanya menyelamatkan nyawanya tetapi juga membuatnya mengerti apa itu cinta. Meng Yao lebih baik mati daripada menyerahkan Xiu. Namun, dia juga tidak ingin nyawa ayahnya terancam karena dia tidak menaatinya. Dia mencintai ayahnya dan Xiu. Ini adalah keputusan yang sangat sulit baginya. Meng Yao tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia bingung dan bahkan tidak bisa berpikir jernih untuk sementara waktu. Fei Chen bangkit berdiri dan membelai wajah Meng Yao dengan lembut, lalu berkata, "Ayah menyayangimu dan tidak ingin memaksamu untuk menikahi seseorang yang tidak kamu cintai. Jika kamu hanya ingin bersama Xiu, ayah akan membuat beberapa pengaturan untuk kalian. Kamu harus meninggalkan Kabupaten Naga Awan agar tetap aman." Meng Yao gemetar. Dia merasa terharu dan bersalah ketika mengetahui sang ayah masih memedulikan dirinya pada saat kritis ini. Dia berkata, "Ayah, aku perlu mempertimbangkannya." Pikiran Meng Yao sangat kacau saat ini. "Baiklah, ayah akan memberimu 3 hari. Waktu tidak memihak kepada kita," ujar Fei Chen. Setelah Fei Chen dan Meng Yao pergi, entah kenapa, Xiu merasa kesal dan gelisah. Hari sudah larut malam dan Xiu perlahan membuka matanya. Dia telah sepenuhnya pulih dari cedera yang disebabkan oleh duel antara Jing Yun dan dirinya. Xiu bisa pulih dalam waktu singkat dengan menggunakan metode khusus untuk memperbaiki vena kehidupan selama itu bukan cedera fatal. Namun, depresi, ketidaksabaran, dan kegelisahan di benaknya tidak hilang untuk waktu yang cukup lama. Pertarungannya dengan Jing Yun membuat Xiu mengerti satu hal. Dalam duel, basis kultivasi seseorang tidak dapat sepenuhnya menentukan kemampuan bertarung seseorang. Akan tetapi, pusaka formasi yang kuat dapat menentukan hasil akhir. Misalnya, pusaka formasi level ketiga yang digunakan oleh Jing Yun dapat memancarkan energi pedang emas sekuat serangan dari Grandmaster bela diri bawaan. Jika lawannya hanya berada di level ke-7 atau ke-8 tingkatan lautan energi, dia pasti akan menang. Tentu saja, pusaka formasi itu mahal dan langka. Hanya saja, memang tidak diragukan bahwa pusaka formasi dapat membalikkan situasi atau menjadi bumerang.
Ada 3 jenis pusaka formasi. Salah satunya bersifat agresif, seperti bola emas yang digunakan oleh Jingyun. Ada juga yang bersifat defensif, seperti gelang aquamarine yang diberikan kepada Xiu oleh pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun, yang kemudian diberikan Xiu kepada Meng Yao. Terakhir adalah yang bersifat membantu, seperti formasi pengumpulan energi. Pusaka formasi pembantu juga dikenal sebagai perangkat formasi. Ada lebih dari 100 batu vitalitas peringkat rendah, sebuah pil pemurnian energi, buku panduan keterampilan pedang peringkat kelima, dan level kedua perangkat formasi pengumpulan energi di dalam gelang penyimpanan Jingyun. Benda-benda ini tidak terlalu berharga bagi Xiu. Kemudian, Xiu menemukan sebuah liontin batu giok di dalamnya. Itu adalah pusaka formasi defensif level ketiga yang harus diaktifkan oleh energi vital dan membentuk perisai atribut kayu, yang memiliki fungsi pertahanan dan penyembuhan. Di antara semua murid divisi non-inti Gerbang Kebebasan, Jingyun tidak memiliki kekuatan terbesar maupun status tertinggi. Itu sebabnya, dia tidak memiliki pusaka formasi yang terlalu berharga. Mengingat bahwa Luliang bertanggung jawab sebagai juri duel, Xiu menyadari bahwa Luliang pasti merupakan dalang di balik semua ini. Xiu bergumam, keluarga Zhang yang mencari masalah denganku terlebih dahulu. Seorang pria berusia lebih dari 100 tahun datang untuk melawanku saja sudah cukup. Tapi, dia bahkan menginginkanku mati. Ketika aku cukup kuat nanti, aku akan memenggal kepala bajingan tua itu. Memikirkan kebencian Luliang terhadap dirinya, Xiu menjadi marah dan kesal. Xiu bukanlah orang yang berhati lembut karena dia tahu betul bahwa di dunia ini, kebaikan hanya akan dianggap sebagai kelemahan. Keangkuhan dan kebrutalan Xiu ditunjukkan ketika dia memukuli Zhang Hao dengan keras, melumpuhkan Zhang Hai, dan membenturkan kepala Zhao Liang ke tanah di Balai Seni Bela Diri Qingyun, serta ketika dia membunuh orang di Gunung Suiwu dan Gunung Yamanato. Berdiri di depan jendela, Xiu menatap bulan terang di langit dan tampak sedikit mengernyit. Dia masih merasa gelisah.